Universitas Tikubang Semarang, perguruan tinggi terkemuka di Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 2 sekota Semarang, peringkat 4 se-Jawa Tengah, peringkat 77 se-Indonesia. Akreditasi A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan program Pasca Sarjana. Mulai masa depanmu dari sini. Unisbang hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendra Fitri, NIM 1805520080 dari kelas B1, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang standar audit 560 mengenai peristiwa kemudian. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Wibowo, SE AKMM MSI CA-CTA. Sebelum memasuki materi, saya akan memaparkan atau menjabarkan poin-poin yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, kedua ada tujuan, ketiga ada definisi, dan yang terakhir keempat ada ketentuan. Pertama kita akan membahas pendahuluan. Di dalam pendahuluan kita akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama ruang lingkup, yang kedua peristiwa kemudian, dan yang ketiga tanggal efektif. Yang pertama ruang lingkup. Ruang lingkup berhubungan dengan tanggung jawab auditor dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang kedua peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian merupakan peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Peristiwa kemudian dapat memberikan atau menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan. Yang pertama itu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten, atau yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Yang kedua, kita akan membahas tujuan. Auditor memiliki tujuan. Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan
auditor mengubah laporan auditnya. Yang ketiga, kita akan membahas definisi. Di dalam definisi ini, kita akan membahas untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan merupakan tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakap oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal pengesahan laporan keuangan merupakan tanggal yang ada saat itu semua laporan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Dalam tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan standar audit ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga adalah tanggal laporan auditor. Tanggal laporan auditor merupakan tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang lebih menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang keempat, tanggal diterbitkan laporan keuangan. Tanggal diterbitkan laporan keuangan merupakan tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditor bagi pihak ketiga. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang terjadi yang menjadi tempat berusaha entitas. Peristiwa kemudian atau subsequent event. Peristiwa kemudian yang perlu dijelaskan dalam laporan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlahnya material. Yang kedua, merupakan peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa. Dan yang ketiga, terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Peristiwa kemudian itu dapat dibedakan menjadi dua. Peristiwa kemudian yang secara langsung mempengaruhi laporan keuangan, sehingga di mana laporan tersebut perlu diusulkan adjustment atas peristiwa itu. Yang kedua, peristiwa yang tidak memerlukan adjustment tetapi memerlukan catatan dalam laporan keuangan. Ilustrasi peristiwa kemudian. Dalam peristiwa kemudian itu terjadi di antara tanggal neraca hingga tanggal penerbitan laporan audit, di mana tanggal neraca terjadi pada tanggal 1 Januari 31 Desember 2000 dan tanggal penerbitan laporan audit terjadi pada tanggal 15 Maret 2001. Di sisi lain,
di mana tanggal neraca dan tanggal akhir pekerjaan merupakan periode peristiwa kemudian yang dimana terjadi di antara tanggal 31 Desember hingga 1 Maret 2001. Itu merupakan periode peristiwa kemudian. Tanggung jawab utama auditor adalah pada peristiwa kemudian yang terjadi pada periode peristiwa kemudian. Yang keempat, kita akan membahas ketentuan. Di dalam ketentuan standar audit itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang kedua, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang ketiga, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, kita akan membahas peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor. Di dalam peristiwa yang terjadi, peristiwa tersebut diidentifikasi seluruh peristiwa yang dimana yang memerlukan yang diharuskan penyesuaian atau pengungkapan. Yang kedua, melaksanakan prosedur audit dan mempertimbangkan penilaian risiko atas sifat dan luas prosedur audit. Prosedur audit. Dalam melaksanakan prosedur audit yang diterapkan atau mendekati akhir pekerjaan lapangan sebagai berikut di antaranya. Yang pertama, membaca laporan keuangan Indra terakhir yang tersedia, serta membandingkan dengan laporan yang sedang dilaporkan, dan melakukan perbandingan lainnya yang sesuai dalam situasi-situasi ini. Yang kedua, menanyakan kepada manajemen yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi. Yang ketiga, membaca notulen rapat Dewan Komisaris, pemegang saham, dan komite lainnya yang sesuai. Yang keempat, menanyakan ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Yang kelima, mendapatkan surat representasi dari klien mengenai peristiwa kemudian yang menurut pendapatnya akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan. Yang terakhir, yang keenam, melakukan tanya jawab tambahan atau melaksanakan prosedur tambahan yang dipandang perlu dalam situasi-situasi itu. Pengaruh terhadap laporan auditor. Dalam peristiwa tersebut, pengaruh terhadap laporan auditor itu kelalaian untuk mencatat atau mengungkapkan secara tepat peristiwa kemudian dalam laporan keuangan akan menimbulkan penyimpangan dari laporan standar auditor. Tergantung pada materialitas, auditor harus menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian ataupun pendapat tidak wajar karena laporan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umumnya. Penilaian resiko dalam menerapkan sifat dan luas prosedur audit yang mencakup hal-hal sebagai berikut di antaranya. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah diterapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas
tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat. Ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang rapat tersebut diadakan setelah dalam rapat tersebut yang meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang terakhir, keempat, membaca laporan keuangan intern terakhir jika ada. Permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Membaca risalah rapat. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan di mana catatan ofisial belum tersedia. Representasi tertulis. Representasi merupakan bagian dari barang bukti, tetapi bukan pengganti penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk suatu pendapat. Representasi tertulis. Auditor harus meminta representasi tertulis kepada manajemen atau jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Representasi manajemen terdiri dari yang pertama, mengkonfirmasikan representasi lisan yang diberikan kepada auditor. Yang kedua, mendokumentasikan kelayakan yang berkelanjutan dari representasi tersebut. Ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Isi dari surat representasi. Surat representasi harus mencakup representasi mengenai yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, kelengkapan informasi. Yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Dan yang terakhir, keempat, peristiwa kemudian. Pengaruh terhadap laporan auditor. Apabila auditor menerima surat representasi dan ia mampu mendukung representasi manajemen, maka suatu laporan auditor standar dapat dikeluarkan. Ada keterbatasan pada lingkup audit jika auditor tidak dapat. Yang pertama, memperoleh surat representasi. Yang kedua, mendukung representasi manajemen yang bersifat material bagi laporan keuangan dengan prosedur audit lainnya. Contoh lain peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, peristiwa kemudian jenis pertama, di mana jenis pertama ini memerlukan penyesuaian. Misalnya di antaranya itu realisasi aset bertangga neraca dengan jumlah neraca dengan jumlah yang berbeda. Yang kedua, penyelesaian estimasi utang akhir tahun dengan jumlah yang berbeda.
Yang kedua, peristiwa kemudian jenis kedua, di mana jenis kedua ini memerlukan pengungkapan. Misalnya diantaranya itu penerbitan obligasi atau saham. Yang kedua, akuisisi perusahaan lain. Dan yang ketiga itu kerugian dari bencana akibat kebakaran atau banjir. Contoh penyesuaian itu seperti pengakuan penjualan, di mana kita akan mengasumsikan pada akhir Desember 2013 perusahaan melakukan penjualan kepada klien yang berada di luar negeri. Dikarenakan jarak tempuh yang jauh, barang tersebut diestimasikan baru sampai sekitar awal Januari. Dalam hal ini, perusahaan belum mengakui penjualan tersebut dalam buku besar atau tidak terjadi penjualan terhadap transaksi tersebut, dikarenakan barang yang dijual belum sampai di gudang pembeli. Pada awal Januari 2014, barang tersebut baru tiba di gudang pembeli dan perusahaan baru bisa mengakui sebagai penjualan dan mencatat transaksi tersebut dalam jurnal. Hal ini yang menyebabkan dibutuhkan penyesuaian terhadap peristiwa tersebut. Yang kedua, kita akan membahas fakta diketahui setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban melakukan prosedur audit setelah tanggal laporan auditor. Apabila setelah tanggal laporan auditor, tetapi tanggal laporan auditor ditemukan fakta yang mungkin menyebabkan auditor mengubah auditnya. Dia yang pertama yang harus dilakukan auditor adalah membahas hal-hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan dan jika ada, demikian. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan yang pertama itu melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, maka yang pertama memperluas prosedur audit pada tanggal laporan auditor baru. Yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan tanggal keuangan. Terus, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan tidak melanggar manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus
Yang pertama, mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai tanggal perubahan, di mana tanggal tambahan ini akan menemukan penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan. Yang kedua, laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah dengan paragraf penegaan. Suatu hal atau paragraf mengenai pembahasan prosedur audit atas peristiwa, yang dimana ini disebut dengan penemuan prosedur yang dihilangkan. Penggunaan tanggal ganda. Suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan peristiwa kemudian atas laporan keuangan. Berikut adalah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan Y, yang bertanggal atau tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y. Selain itu, auditor juga dapat menggunakan tanggal ganda atau dua tanggal dalam laporan audit. Jika tindakan ini dilakukan, maka tanggal semula akan dipertahankan, kecuali tanggal peristiwa kemudian. Tanggal ganda itu ditunjukkan dalam laporan audit dan langsung di bawah tanda tangan kantor akuntan dengan cara yang sama seperti postscript dalam surat, dengan mengasumsikan bahwa tanggal semula laporan auditor adalah 28 Februari dan tanggal peristiwa kemudian adalah 7 Maret. Tanggal ganda akan tampak sebagai berikut. 28 Februari tahun 2001, kecuali untuk informasi dalam catatan A yang bertanggal 7 Maret. Tanggal ganda adalah praktik yang paling umum karena memberi tanggal kembali atas keseluruhan laporan akan memperluas tanggung jawab auditor secara keseluruhan di luar penyelesaian pekerjaan lapangan. Ketika memberi tanggal kembali, auditor harus memperpanjang prosedur review atas peristiwa kemudian sampai tanggal terakhir. Penemuan prosedur yang dihilangkan. Setelah tanggal laporan audit, auditor dapat menyimpulkan bahwa satu atau lebih prosedur audit yang dipandang perlu dalam situasi-situasi yang bersangkutan telah dihilangkan dari audit. Standar auditing tidak mempersyaratkan auditor untuk melaksanakan setiap review setelah audit atas pekerjaannya. Akan tetapi, penemuan prosedur yang dihilangkan dapat berasal dari review setelah penugasan yang dilaksanakan selama program pengendalian mutu perusahaan, atau selama review horizontal atau peer review oleh akuntan publik dari luar. Ketika menemukan suatu prosedur yang telah dihilangkan, auditor harus menilai kepentingan hal itu bagi kemampuannya saat ini untuk mendukung pendapat yang dinyatakan atas laporan keuangan. Apabila dasar yang memuaskan untuk menyatakan suatu pendapat telah diperoleh
dan bukti-bukti mendukung pendapat yang dinyatakan, maka auditor tidak mempunyai tanggung jawab lagi. Akan tetapi, jika pelaksanaan prosedur yang dihilangkan itu mengungkapkan fakta-fakta yang ada pada tanggal laporan, sehingga akan mengubah pendapat yang telah dinyatakan sebelumnya, maka auditor harus mengikuti prosedur pemberitahuan yang diuraikan dalam paragraf terakhir dari bagian terdahulu yang mencegah ketergantungan selanjutnya atas laporan bersangkutan. Jika auditor tidak dapat melaksanakan prosedur alternatif atau yang dihilangkan, maka ia dapat berkonsultasi dengan pengacara untuk menentukan tindakan yang tepat. Yang ketiga, ada laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Apabila menurut peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak mensyaratkan penerbitan laporan keuangan yang telah diubah, auditor tidak perlu menyediakan laporan keuangan auditor yang diubah atau yang baru. Apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan perlu diubah, maka yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, maka auditor harus mengubah opini sesuai standar audit 705. Yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, maka auditor harus memberitahu manajemen agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Fakta diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Apabila setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan, ditemukan fakta yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan audit, dia harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, yang terakhir, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan. Selain itu, auditor harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut untuk mencegah ketergantungan lebih lanjut pada laporan itu. Yang pertama itu memberitahu klien bahwa laporan audit tidak dapat lagi dikaitkan dengan laporan keuangan. Yang kedua, memberitahu lembaga berwenang yang mempunyai yudikasi terhadap klien bahwa laporan itu tidak dapat lagi diandalkan. Dan yang ketiga, memberitahu atau biasanya melalui lembaga yang berwenang. Setiap orang yang diketahui mengandalkan pada laporan bahwa laporan audit itu tidak dapat lagi diandalkan. Apabila klien tidak bersedia bekerja sama dan auditor tidak dapat melakukan penyelidikan yang memuaskan, maka tanpa mengungkap informasi spesifik, auditor harus yang pertama menunjukkan tidak adanya kerjasama itu, dan yang kedua menyatakan bahwa jika informasi itu benar, maka laporan audit tidak dapat lagi diandalkan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, auditor harus
Yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang meminta laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Apabila yang ketiga, ambil langkah-langkah seperti fakta yang ditemukan setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Manajemen tidak memberitahu pihak yang menerima laporan dan tidak mengubah laporan keuangan, maka auditor memberitahu manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan jika mereka tidak mengambil langkah yang diperlukan auditor, harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah pemakaian meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Tanggung jawab auditor setelah audit. Tanggung jawab setelah audit mencakup pertimbangan atas diantaranya yang pertama itu peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal penerbitan laporan auditor, yang kedua penemuan fakta yang ada, dan yang ketiga penemuan prosedur yang dihilangkan. Peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal dan penerbitan laporan. Waktu antara 1 sampai 3 minggu biasanya berlalu antara akhir pekerja lapangan dan penerbitan laporan audit. Auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan atau melaksanakan suatu prosedur audit apapun selama periode waktu ini guna menemukan peristiwa kemudian yang material. Akan tetapi, jika pengetahuan tentang peristiwa semacam itu menarik perhatian auditor, maka ia harus mempertimbangkan apakah perlu melakukan pengungkapan atau penyesuaian atas laporan keuangan untuk peristiwa itu. Penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan. Auditor menyadari adanya fakta. Fakta itu mungkin mempengaruhi laporan yang telah dikeluarkan, maka auditor diwajibkan untuk memastikan reliabilitas informasi itu. Maka apabila penyelidikan lebih lanjut menguatkan eksistensi fakta itu dan auditor merasa yakin bahwa informasi itu penting bagi mereka yang mengandalkan, maka auditor harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah ketergantungan pada laporan auditor itu di masa depan. Penyusunan laporan yang direvisi oleh klien dan penerbitan laporan audit yang direvisi secepat serta sepraktis mungkin. Jika klien menolak untuk mengungkapkan fakta yang baru ditemukan, maka auditor harus memberitahu setiap anggota Dewan Komisaris mengenai penolakan tersebut. Penemuan prosedur yang dihilangkan. Setelah tanggal laporan audit, auditor dapat menyimpulkan bahwa satu atau lebih prosedur audit yang dipandang perlu dalam situasi-situasi yang bersangkutan telah dihilangkan dari audit.
peristiwa kemudian. Kegagalan mencatat atau mengungkap peristiwa kemudian bisa menyebabkan penerbitan laporan audit yang menyimpang dari bentuk standar, tergantung pada tingkat penyimpanan yang terjadi. Auditor dapat memberikan pendapat dengan kualifikasi atau pendapat tidak wajar sebagai akibat laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi ini adalah auditor diwajibkan untuk berkomunikasi dengan klien mengenai situasi-situasi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan pengendalian internal dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit. Terakhir, audit mempunyai tanggung jawab tertentu setelah audit berkaitan dengan peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan audit dan penerbitannya. Penemuan selanjutnya atas fakta yang ada pada tanggal laporan dan penemuan selanjutnya atas prosedur yang dihilangkan. Yang presentasi dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan juga dapat menambah wawasan buat semuanya. Mohon maaf bila jika ada salah-salah dalam pengucapan ataupun penyampaian dan kalimat yang tidak berkenan. Mohon maaf ini. Dan maaf bila ada salah-salah penulisan kata dalam pemaparan materi. Terima kasih.